Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Bab yang ke-10, babul haid, yaitu bab tentang haid. Hadis yang keberapa, Has? Hadis yang keberapa? 124. 124. Kajiannya di barat, ngadepnya ke utara, Has. Hadis yang ke-124. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, lamma ji'na, ketika kami sampai Sarifa, di desa Sarif. Desa Sarif ini berada di utara kota Mekah, kurang lebih sekitar 6 mil dari Mekah. Jadi perjalanan dari Madinah menuju Mekah, 6 mil sebelum nyampe di Mekah itu ada satu desa lembah namanya desa Sarif. Sarif, bukan Sarifah, Sarif. Nah, ini peristiwa ini terjadi pada waktu Haji Wada. Tahu Haji Wada itu apa? Haji perpisahan dari Nabi SAW. Haji itu merupakan haji terakhir dari Nabi SAW, dan tidak lama setelah Haji Wada itu Rasulullah wafat. Lamma ji'na Sarifah itu, ketika kami sampai di desa Sarif, aku haid. Jadi Siti Aisyah ini begitu sampai 6 mil sebelum nyampe ke Mekah, beliau haid. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'ali, lakukanlah ma yaf'alul haji, apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Lakukanlah sebagaimana orang berhaji melakukan ibadah tersebut. Ghaira alla tatufi bil baiti, kecuali jangan tawaf di dalam Baitullah, yaitu di Ka'bah, di Masjidil Haram, hatta tathuri, sampai kamu dalam keadaan suci. Lakukan apa saja yang dilakukan, tahallul, sa'i, melempar jumroh, kan haji kan itu loh. Nah, semua dikerjakan, wukuf, mabit itu dikerjakan semua, kecuali satu, yaitu tawaf fi Baitullah, di dalam Ka'bah. Kenapa? Karena kaidahnya tetap sama, wanita yang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Sedangkan Baitullah itu adalah masjid. Maka otomatis Ka'bah yang ada di dalam Baitullah, berarti Ka'bah ini ada di dalam masjid. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fi hadisin tawil, di dalam hadis yang panjang. Jadi yang kemarin membahas tentang wanita haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa, hadisnya panjang tapi diambil cuplikannya. Nah, hari ini juga sama, hadisnya panjang diambil cuplikannya, karena letak poin utamanya adalah berkaitan dengan ibadah haji, apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan bagi wanita yang dalam keadaan haid sedangkan dia melaksanakan ibadah haji. Bisa difahami hadis ini? Bisa. Kita lanjutkan ke dalam syarahnya. Faedah dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan haramnya tawaf untuk wanita haid. Jadi apa saja boleh kecuali tawaf. Tahu kan tawaf itu apa? Iya. Tahu. Tawaf itu apa? Khas tahu. Mengelilingi Ka'bah, itu namanya tawaf. Tawaf wanita haid tidaklah sah. Jika wanita mengalami haid di tengah tawaf, tawafnya batal. Sama dengan puasa. Jika di tengah-tengah puasa mengalami haid, maka batal puasanya. 1 menit belum adzan maghrib keluar darah haid, batal puasanya. Sama, tawaf juga begitu, enak-enak muter tawaf, tahu-tahu darah haid keluar, maka batal tawafnya. Inilah madhab jumhur. Jumhur itu artinya
mayoritas. Mulai dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dalam pendapatnya yang masyhur juga ulama Al-Zahiriyah. Yang kedua, jika wanita haid tidak mungkin berdiam lama di Mekah untuk menunggu sampai suci, kemudian ia melakukan tawaf, bisa jadi khawatir pada diri, harta, atau yang menemaninya dari mahramnya, padahal ia berasal dari negeri yang jauh dan sulit lagi untuk kembali ke Mekah. Boleh baginya melakukan tawaf dalam kondisi seperti ini. Khas ibadah ke Mekah. Belum sempat tawaf, datang bulan. Mon abeli boleh, mustahil. Waktu mau tawaf sudah mau habis, sudah waktunya mau pulang ke Indonesia, gitu loh. Nah, mau balik lagi tawaf ini kan sudah mustahil. Dalam waktu dekat bisa berjuang lagi ngumpulin uang baru bisa tawaf. Sedangkan waktu itu belum melaksanakan tawaf, maka di situ dibolehkan untuk mengerjakan tawaf. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Tapi menurut sebagian ulama yang lain yang mengharamkan tawaf, maka walaupun tidak bertawaf, hajinya dinilai sah karena ada haid itu tadi. Hal ini berdasarkan kaidah semua syarat dan kewajiban yang berkaitan dengan ibadah yang terkait dengan kemampuan orang yang menjalani syariat. Siapa saja yang tidak mampu untuk menjalani syarat, rukun, atau kewajiban, maka jadilah gugur kewajiban tersebut. Orang sudah sakit parah masuk bulan Ramadan, dia sudah jelas tidak bisa puasa. Gugur tidak kewajiban puasanya? Gugur, tapi diganti dengan kewajiban yang lain, yaitu membayar dam. Dam bukan sedekah, bayar dam, denda gitu. Nah, apa dendanya? Memberi makan sejumlah hari dia tidak puasa. Kalau dia tidak puasa 5 hari, maka dia kasih makan 5 orang. Kalau 30 hari dia nggak puasa, maka dia memberi makan kepada 30 orang gitu. Jadi gugur kewajiban utama, tapi ada kewajiban lain yang harus dikerjakan. Insya Allah nanti di bab haji akan lebih dalam lagi dibahas bagaimana status wanita haid ketika berhaji. Nanti ada kitabnya, Kitabul Haji itu ada nanti. Habis Kitabul Thaharah kita bahas Kitabul Shalah. Nah, nanti akan sampai sendiri pada Kitabul Haji. Pendapat bolehnya tawaf dalam keadaan darurat seperti ini dibolehkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Yang ketiga, adapun jika seorang wanita mengalami haid dan bisa kembali lagi ke Mekah karena tempatnya dekat dan bisa ditemani mahramnya ketika sudah suci, maka ia boleh pergi dan kembali lagi untuk melaksanakan tawaf. Paham ya maksudnya? Dekat rumahnya, potensi kembali lagi bisa, maka dia tunggu suci baru boleh mengerjakan tawaf kembali. Karena kan bulan haji itu kan panjang, 1 bulan. Ini atau kan tawaf kan haid tidak 1 bulan penuh, kan kurang lebih sekitar 1 mingguan, sehingga nunggu suci baru boleh kembali. Tapi kalau jaraknya jauh, pas kebetulan waktu di Mekah itu hanya pas pada waktu kondisi dia sedang haid itu, dan potensinya waktu sucinya itu setelah dia keluar dari Mekah, maka dalam kondisi darurat seperti itu, sebagian ulama membolehkan mengerjakan tawaf dengan catatan menjaga darahnya jangan sampai menetes. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Kapan mau ibadah haji? Besok. Ya mudah-mudahan ya. Besok belum boleh ibadah haji. Kan masih bulan Rabiul Akhir. Besoknya lagi. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan rezeki yang barokah dan melimpah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya. Ya, besok kajian yang akan kita bahas temanya agak sedikit ekstrim, disukai oleh Luqman. Temanya adalah mempertegas soal masalah bolehnya mencumbu istri pada saat haid. Bagian-bagian mana saja yang boleh disentuh dan bagian-bagian mana saja yang dilarang.
Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, Amin. semuanya semangat untuk mengikuti kajian esok hari. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.